Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Kita niatkan lillahi ta'ala. Pembahasan kita telah sampai kepada hal-hal yang membatalkan wudu. Sebelumnya telah dijelaskan tentang rukun-rukun wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu, kita bacakan teks kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullah, faslun fi nawaqidil wudu'i. Fasal menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu'a arba'atu asya'i. Ahaduha ma kharaja minas sabilaini wa huma al-qubulu wad duburu sawa'un kana mu'tadan am ghairu mu'tadin ainan am rihan. Hal-hal yang membatalkan wudu yang pertama adalah ada 4. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, baik itu melalui kubul atau dubur. Jadi, sesuatu yang keluar melalui kubul atau dubur. Kubul itu adalah yang depan, sementara dubur yang belakang. Membatalkan wudu sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Sawa'un kana mu'tadan am ghaira mu'tadin. Baik itu yang keluar yang biasa keluar. Kalau dari belakang misalkan yang biasa keluar, mohon maaf, air besar, ataupun yang tidak biasa keluar, misalkan keluar darah dari belakang. Am ghaira mu'tadan am ghaira mu'tadin, yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Ainan amrihan, baik yang keluar itu benda ataupun yang keluar itu angin, sama-sama membatalkan. Jadi sesuatu yang keluar dari depan dan dari belakang, yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Kalau dari depan mungkin yang keluar misalkan kencing yang biasa keluar, atau keputihan kalau perempuan. Nah, apapun yang keluar dari depan, belakang, baik itu benda ataupun angin yang keluar, maka ini dapat membatalkan wudu. Ghairal mani, tidak termasuk mani. Ai mani syakhsi nafsahu fa innahu la yanqudul wudu'a. Artinya mani adalah mani orang itu sendiri, mani dirinya sendiri, itu tidak membatalkan wudu. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Keluar mani tidak membatalkan wudu, namun mewajibkan mandi. Nah, keluar mani tidak membatalkan wudu, tidak termasuk mani. Tadi yang keluar yang batalkan adalah ketika yang keluar itu dari kubul atau dubur, baik yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar, baik itu berupa benda ataupun angin yang keluar. Kemudian wathaniha masuk kubulil adami lal bahimah. Yang kedua yang dapat membatalkan wudu adalah menyentuh kubul adami. Kubul adami, kubul yang di depan tersentuh kubul, lal bahimah tidak termasuk binatang. Artinya kalau kubulnya binatang tidak membatalkan wudu. Wan naqidu minar rajuli masu zakari min kubulil mar'ati multaka syufraiha alal manfat. Yang membatalkan itu bila disentuh yang mana? Kalau kubul, yang membatalkan wudu bila yang tersentuh itu kalau laki-laki adalah zakarnya. Sementara perempuan adalah tempat pertemuan 2 bibir. Ini mohon maaf penjelasannya ini agak bukan porno, itu memang hukum ya. Jadi mohon maaf
Kalau yang laki-laki dapat membatalkan wudu bila tersentuh kubulnya itu zakar, batang zakar. Sementara yang perempuan yang dimaksud kubul batal wudu bila menyentuh kubul adalah multaqa syufraiha, tempat pertemuan dua bibir. Tempat pertemuan dua bibir itu yang tempat pertemuan dua bibir itu yang menyebabkan, kalau itu yang disentuh, yang menyebabkan batal wudunya. Nah, yang dimaksud dengan pertemuan dua bibir itu di atas lubang ya, di atas lubang. Perempuan pasti tahu itu. Nah, selanjutnya au masu halaqati duburihi ay al-adami wal muradu biha multaqal manfad faqad fala yanqudu masul aliyah. Kemudian juga yang dapat membatalkan, kalau tadi menyentuh kubul, sekarang menyentuh halakah duburnya. Menyentuh halakah dubur manusia. Yang dimaksud adalah menyentuh halakah dubur manusia itu adalah juga tidak termasuk binatang bila yang disentuh itu adalah tempat lubang dubur itu. Mohon maaf, lubang dubur, bagian yang bertemu lubang ketika kita berdiri, di situ aja yang batal. Sementara kalau kena pantat tidak batal. Itu maksudnya, kena pantat tidak batal. Yang batal adalah pada halakah dubur, lubang dubur yang dimaksud itu. Kalau kena lubang dubur itu baru membatalkan. Kemudian ada persyaratannya lagi ke depan, wa inna ma yakunu dzalika naqidan idza kana al-masu bi batnil kafi. Baru batal wudu bila menyentuh kubul atau menyentuh dubur adalah dengan batnul kaf. Dengan batnul kaf. Wa huwa, apa yang dimaksud batnul kaf? Artinya kalau dengan zahrul kaf tidak batal. Yang membatalkan adalah dengan batnul kaf. Dengan batnul kaf. Apa yang dimaksud batnul kaf? Wa huwa ma yastatiru inda itbaqi ihdal kaffaini 'alal ukhra ma'a tafriqin li aswabi'i wa tahamulin yasirin. Fama la yadhharu huwa batnul kaf. Nah, yang dimaksud dengan batnul kaf adalah sesuatu yang terlihat. Wa huwa ma yastatiru inda itbaq ihdal kafaini. Ketika kita buat seperti ini, kita padukan tangan kita seperti ini, ditumpuk seperti ini, bagian yang tidak terlihat kita tekan sedikit ketika dipadukan seperti ini, ditumpuk seperti ini, ditekan sedikit itu. Nah, bagian yang tidak terlihat inilah yang apabila kena, ini batnul kaf namanya, yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Nah, ini yang tidak terlihat ini adalah batnul kaf. Artinya ya ini tadi kan yang tidak terlihat ketika kita tumpuk seperti ini enggak terlihat. Nah, yang tidak terlihat ini bila menyentuh kubul atau dubur itu yang dapat membatalkan. Kalau menyentuh dengan belakang tidak batal, karena tadi yang dikatakan adalah batal wudu bila menyentuh kubul dubur adami dengan batnul kaf. Yang ketika kita ginikan nih yang tidak terlihat. Itu berarti kesentuh dengan bagian-bagian ini semua itu dapat membatalkan wudu. Wala yanqudul mashu bi ghairil batni ka dhahril kaf. Tidak membatalkan wudu bila tersentuhnya bukan dengan batnul kaf tapi dengan zahrul kaf, tidak batal. Wa ishtaratu aidan hatta yakunul masu naqidan ay yakuna bila hailin falau kana hailun lam yanqudil wudu'u. Dan baru batal juga bila menyentuh dengan batnul kaf tadi tanpa hail, tanpa penghalang, tanpa lapik. Tanpa penghalang atau tanpa lapik tersentuh itu baru batal. Adapun bila ada lapiknya maka tidak, kalau bahasa Aceh lapik, penghalang. Ada penghalang semacam misalkan ada sarung tangan atau terhalang dengan kain, itu tidak batal. Itu maksudnya.
Wa thalithuha lamsu dzakari allazi yushtaha bi basyaratihi basyaratal untha. Selanjutnya yang membatalkan wudu yang ketiga adalah menyentuh laki-laki dengan kulitnya. Apa yang disentuh laki-laki dengan yang muncul syahwat, yang telah ada syahwat, bukan berarti ketika bersyahwat, yang telah muncul syahwat. Artinya bukan anak kecil, orang yang sudah muncul syahwat. Kalau dilihat sudah muncul syahwat. Bukan berarti kalau tanpa syahwat, jangan salah dipahami ya. Jadi laki-laki yang telah muncul syahwat, kulitnya ini menyentuh basyaratal untha, menyentuh kulitnya perempuan. Al-ajnabiyah, yang perempuan itu bukan mahramnya. Allati tushtaha, yang perempuan ini juga sudah muncul syahwat. Fa in lamasa sabiyun saghirun la yushtaha adatan basyarata saghiratin au kabiratin au lamsu rajulin basyarata bintin la tushtaha au basyarata imra'atin bihailin au lamsu ghairil basyarati minha ka sya'riha lam yanqudhi wudu'uhu. Artinya apa ketika dikatakan tadi bahwa laki-laki menyentuh kulitnya laki-laki yang telah muncul syahwat, kulit perempuan yang bukan mahramnya, yang perempuan itu juga sudah muncul syahwat, itu batal. Bila yang disentuh kulit anak kecil berarti tidak batal. Itu maksudnya. Bila itu anak kecil yang masih lucu-lucunya kita gendong misalkan, atau anak-anak umur 5 tahun yang terlihat masih lucu-lucu itu tentu tidak ada syahwat, belum muncul syahwat. Nah, seperti ini, menyentuh anak seperti ini tidak membatalkan wudu. Itu maksudnya. Kenapa dibilang tushtaha? Jadi yang sudah muncul syahwatnya. Gitu. Dan menyentuhnya itu baru batal wudu tadi bila telah muncul syahwat, tanpa lapik, tanpa penghalang, tanpa alas, tanpa penghalang. Nah, itu baru batal. Atau yang dia sentuh, yang tidak, bila tanpa lapik tidak batal. Bila menyentuh anak kecil tidak batal. Bila menyentuh bukan kulit, karena tadi kan kulit dikatakan. Bila menyentuh bukan kulit, mana yang disentuh rambut misalkan? Menyentuh rambutnya, menyentuh kukunya, atau menyentuh giginya misalkan, tidak batal. Walaupun itu haram, tapi tidak batalkan wudu. Ada urusan apa kok pegang-pegang rambut orang yang bukan mahramnya? Itu masalahnya haram, bukan pada masalah batal wudu. Artinya bila laki-laki yang sudah muncul syahwat menyentuh kulit di laki-laki ini dengan kulit perempuan, yang perempuan itu bukan mahramnya dan perempuan itu telah muncul syahwatnya, bukan lagi anak kecil, ini batal. Yang bukan mahramnya. Itu ya, yang bukan mahramnya. Mahram siapa? Ya bapak, kemudian kakek, terus ke atas paman, saudara laki-laki kalau perempuan. Demikian juga pada pada laki-laki, saudara perempuannya, ibunya, bibinya, ini yang tidak mengapa, yang tidak batal wudu. Selebihnya batal wudu. Sepupu batal wudu. Itu. Dari itulah juga kenapa tidak bersalaman di antaranya. Kalau Rasulullah bersabda, "Inni la usafihun nisa." Saya tidak bersalaman dengan wanita ajnabi yang bukan mahramnya, tidak bersalaman dengan perempuan. Itu. Nah, ini mudah-mudahan dapat dipahami sudah pada rukun yang ketiga, menyentuh kulit laki-laki menyentuh kulit perempuan. Yang laki-laki ini sudah muncul syahwat, perempuan sudah muncul menyentuh perempuan yang muncul syahwat. Itu. Tanpa lapik, yang disentuh kulitnya, bukan disentuh rambutnya, bukan disentuh giginya, bukan juga disentuh kukunya. Kemudian warabi'uha zawalul akli. Perkara yang keempat yang batalkan wudu adalah zawalul akli, ay at-tamyizi wal idraki binahwi jununin aw sar'in aw sukrin aw naumin. Hilang akal. Apa yang dimaksud hilang akal? Yang batalkan wudu yang keempat adalah hilang akal. Hilang akal adalah hilang kemampuan untuk membedakan dan memahami
Contohnya gila, contohnya juga penyakit ayan atau mabuk, hilang akal intinya. Hilang akal, hilang kemampuan untuk memahami dan membedakan. Kemudian au naumin la naumu qa'idin mumkinun maq'adatuhu. Nah, atau tidur. Tidur juga dapat membatalkan wudu. Tadi hilang akal kan, dalam ada yang namanya gila, ada yang namanya ayan, ada yang namanya mabuk. Juga tidur, tapi tidak termasuk tidur sambil duduk. Tidak termasuk tidur sambil duduk. Di mana ketika orang tidur sambil duduk yang pantatnya masih melengket dengan mantap di tempat duduk. Apakah di atas binatang tunggangan, ataukah di kursi, ataukah di lantai dia duduk dengan mantap, duburnya itu tertempel dengan tempat duduk. Pantatnya itu tertempel dengan tempat duduk. Nah, sawa'un kana qad makkana maq'adatuhu minal ardi am min zahrid dabbah. Apakah dia kondisi duduk di atas lantai, misalkan di atas lantai, atau di atas punggung binatang tunggangan, ataupun selainnya. Fala yanqudu wudu'uhu. Hal yang demikian itu tidak membatalkan. Berarti yang membatalkan wudu yang mana? Yang membatalkan wudu adalah ketika dia tidur telentang, tidur telungkup, ini batal. Karena kenapa? Bukan tidur sambil duduk. Kalau tidur sambil duduk, misalkan kayak orang di atas gini-gini angguk-angguk misalkan, itu tidak batal karena dia sambil duduk. Tapi kalau tidurnya itu sampai nyenyak sekali sampai jatuh dia dari tempat duduknya, baru di situ dia batal wuduknya. Ini pembahasan hari ini sangat singkat karena pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu hanya sebegitu saja. Kita ulang sedikit biar yang baru bergabung supaya bisa mengingat kembali. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama tadi adalah keluar salah satu dari 2 jalan. Keluar salah satu dari 2 jalan. Apakah pun dari belakang, apakah itu biasa keluar atau tidak biasa keluar. Kalau yang belakang yang nggak biasa keluar itu darah misalkan, baik itu benda ataupun angin, semua membatalkan wudhu. Perempuan hati-hati, mohon maaf, keputihan ini adalah dapat membatalkan wudhu dan dia adalah najis. Keputihan ini dia tidak bisa kita bawa ke solat. Artinya kalau mau sholat bersihkan dulu. Bagi orang yang sering basah itu dibersihkan dulu kalau itu yang keluar madi atau wadi gitu. Kalau yang keluar madi itu harus membatalkan wudhu. Kalau yang keluar itu wadi, keputihan itu karena capek misalkan, ini juga najis. Ini juga harus dibersihkan ketika mau sholat, dan ini keluarnya itu dapat membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyentuh kubul atau dubur manusia dengan batnul kaf, tanpa alas, tanpa penghalang, intinya ya, ini menyentuh dubur atau kubul dengan batnul kaf, bukan dengan zahrul kaf, juga tanpa penghalang gitu. Kemudian yang ketiga, menyentuh laki-laki yang sudah muncul syahwat. Laki-laki yang sudah muncul syahwat, kulitnya itu menyentuh perempuan yang sudah muncul syahwat, yang ajnabi itu tanpa alas, yang dengan syarat yang menyentuh itu kulitnya, bukan rambutnya, bukan kukunya, juga bukan giginya. Nah, masalah haram tadi memang haram menyentuh rambutnya, tapi masalah batal wudhu ceritanya kalau kena yang bagian rambut itu tidak membatalkan. Kemudian yang terakhir adalah hilangnya akal. Artinya hilang kemampuan untuk dapat membedakan dan memahami. Contohnya apa? Contohnya adalah gila, ayan, dan mabuk atau tidur. Tidak termasuk tidur sambil duduk yang pantatnya menempel di lantai,
atau menempel di atas binatang tunggangan, tidak termasuk itu. Namun yang batalkan adalah ketika dia tidur telentang, tidur miring, atau tidur telungkup. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kalau pendek seperti ini kita padu dengan ilmu akidah. Insya Allah. Demikian, terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil seperti biasa, lupa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam bihaqam. Terima kasih ya atas sudah bergabung.